semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 210976 dari kelas RA5 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran yang saya pahami selama tengah semester ini. Berikut adalah pemaparan materinya, silakan saksikan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran, yang dimana yang pertama itu mengenai definisi manajemen pemasaran. Jadi, definisi manajemen pemasaran sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa manajemen pemasaran ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu ada manajemen, dan yang kedua itu ada pemasaran. Jadi, manajemen itu berarti pengelolaan gitu, atau bisa kita artikan sebagai planning, organizing, actuating, kemudian ada controlling atau POAC gitu. Jadi manajemen itu adalah proses untuk perencanaan, kemudian untuk controlling, untuk actuating, kemudian untuk controlling gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu arti dari pemasaran, di mana pemasaran ini disebut dengan marketing. Jadi pemasaran itu adalah proses untuk mengenalkan suatu produk ini gitu terhadap orang-orang gitu. Jadi pengenalan gitu ya, itu yang namanya pemasaran gitu. Nah, kemudian apa sih gitu yang dimaksud dengan manajemen pemasaran gitu. Jadi manajemen pemasaran itu adalah suatu proses dalam perencanaan gitu, perencanaan pemasaran gitu. Kira-kira targetnya ini untuk siapa gitu. Kemudian dipasarkannya itu kepada siapa, di mana gitu. Nah, kemudian juga manajemen pemasaran ini tentang penetapan harga produk gitu. Nah, itu juga masuk gitu. Jadi itu yang namanya manajemen pemasaran gitu. Kemudian apa saja sih ruang lingkup dari manajemen pemasaran ini? Tentunya ruang lingkup dari manajemen pemasaran yang pertama itu adalah barang gitu ya. Barang itu adalah produknya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pengalaman, yang ketiga itu adalah orang, ya kan? Yang keempat itu adalah tempat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah properti. Properti ini sama halnya kayak misalkan alat-alat gitu yang digunakan dalam proses manajemen pemasaran ini gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada yang namanya organisasi, dan yang ketujuh itu adalah informasi, dan yang ke-8 itu adalah tentu ide, karena tanpa ide manajemen pemasaran itu susah gitu untuk memperoleh ide-ide pemasaran nantinya gitu. Kemudian siapa saja sih gitu yang memasarkan gitu. Yang pertama itu adalah tentunya pemasar gitu ya, atau marketer. Kita sebut dengan marketer. Marketer itu adalah seseorang yang dimana dia itu mencari respon dan perhatian pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak yang disebut dengan prospek gitu. Nah, kedua ini biasa kita sebut dengan yang namanya pemasar gitu. Jadi pemasar itu tugasnya itu dia itu bertanggung jawab atas manajemen permintaan. Nah, gimana sih dalam kondisi dan keadaan apa aja sih permintaan itu mungkin terjadi gitu. Jadi ada 8 kondisi permintaan itu mungkin terjadi. Yang pertama itu adalah permintaan negatif. Nah, dari katanya aja itu negatif gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah konsumen itu dia itu tidak menyukai produk dan mungkin berusaha untuk menghindari produk ini gitu. Kemudian yang kedua itu adalah permintaan yang tidak ada. Permintaan yang tidak ada itu maksudnya gimana gitu. Jadi permintaan yang nggak ada itu adalah konsumen itu mungkin
tidak sadar atau tidak tertarik pada produk tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah permintaan laten. Permintaan laten itu adalah kondisi atau keadaan di mana konsumen itu mungkin memiliki suatu kebutuhan yang kebutuhannya itu nggak bisa dipenuhi produk yang ada gitu. Kayak misalkan contoh, kita masang iklan gitu ya, iklan iklan tas gitu, kemudian lewat nih ke kita sebagai konsumen gitu ya. Jadi kita itu apa sih membutuhkan tas gitu, tapi tasnya itu bukan yang modelnya kayak gini gitu, atau mungkin kita tuh butuh tempat buat buku gitu, tapi bentuknya itu bukan tas yang seperti itu, intinya gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah permintaan yang menurun. Permintaan yang penurun itu yang kayak gimana? Jadi permintaan penurun itu adalah konsumen itu udah mulai jarang membeli atau bahkan gak membeli sama sekali si produk ini gitu. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya yang kelima itu ada yang namanya permintaan tidak teratur. Permintaan tidak teratur itu artinya permintaan si konsumen itu membeli produk tersebut gitu, enggak yang tiap hari gitu, enggak yang kayak barang-barang pokok gitu, melainkan musiman, bulanan, harian, mingguan gitu ya, atau bahkan dalam hitungan jam gitu. Kayak misalnya contoh sederhana gini, kayak misalkan contoh sederhananya yaitu tentang produk jas hujan gitu. Nah, maka itu produknya musiman kan, enggak setiap hari dan enggak setiap bulan gitu si konsumen ini beli gitu, melainkan tiap musim hujan aja gitu konsumen ini beli jas hujan gitu. Kemudian yang keenam itu ada permintaan penuh, dimana konsumen ini membeli produk yang dilempar ke pasar. Kemudian yang ketujuh ini adalah permintaan berlimpah, dimana konsumen itu mau membeli produk itu lebih banyak dari produk yang ada. Kemudian yang ke-8 itu ada yang namanya permintaan tak sehat. Nah, apa sih itu permintaan tak sehat? Permintaan tak sehat itu konsumen mungkin tertarik sama produknya yang memiliki fungsi yang tidak diinginkan. Nah, jadi gitu. Kemudian ada macam-macam pasar gitu. Jadi macam-macam pasar itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya pasar konsumen. Pasar konsumen ini adalah perusahaan yang dimana dia itu menjual barang-barang kebutuhan dari si konsumen ini, tapi nggak cuma barang-barang, tapi jasa juga ada, tapi dalam jumlah besar, kayak misalkan minuman, kosmetik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pasar bisnis. Nah, pasar bisnis itu adalah pasar yang dimana dia itu menjual barang dan jasa bisnis seiring untuk menghadapi pembelian profesional yang terlatih dan dibekali informasi yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pasar global. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global ini menghadapi keputusan dan tantangan tambahan gitu. Jadi biasanya pasar global ini adalah perdagangan internasional. Kemudian yang keempat itu ada pasar nirlaba dan pemerintah. Jadi pasar nirlaba dan pemerintah itu adalah perusahaan yang menjual barangnya ke organisasi nirlaba, kayak misalkan ke gereja, ke universitas, organisasi amal, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih tujuan dari adanya manajemen pemasaran gitu? Jadi tujuan utamanya itu adalah terjadinya kontinuitas antara permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran itu berlangsung secara terus menerus gitu, nggak cuma berhenti di satu titik aja gitu. Kayak misalkan tiba-tiba permintaannya naik tapi penawarannya berhenti gitu, karena apa? Karena barangnya nggak ada gitu. Nah, itu bukan tujuan dari manajemen pemasaran ini gitu. Kemudian penawarannya naik tapi permintaannya nggak ada gitu. Nah, itu bukan tujuan utamanya, melainkan tujuan utamanya itu adalah terjadinya kontinuitas atau
berkelanjutan antara penawaran dan permintaan. Kemudian tujuan lainnya itu yang pertama itu konsep pemasaran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian semua ruang lingkup manajemen pemasaran dapat diatasi, pendistribusian dapat dikoordinasikan dengan baik. Nah, biasanya pendistribusian ini menjadi salah satu faktor penting gitu untuk uh, tersedianya barang gitu, karena kalau misalkan pendistribusiannya terlambat gitu, maka adanya barang ini pun, stok barang ini pun terlambat gitu. Bisa jadi nanti stok barangnya kosong kalau misalkan pendistribusiannya terlambat gitu, atau terjadi keterlambatan pengiriman gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur pemasaran barang dan jasa berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan itu dapat bekerja sama dengan baik gitu. Kemudian adapun tujuan akhir dari manajemen pemasarannya yaitu tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ketika suatu perusahaan tersebut memproduksi suatu produk untuk dijual belikan gitu, maka ya jelas tujuan dari perusahaan itu, tujuan akhirnya itu adalah untuk mencapai atau untuk mendapatkan keuntungan gitu, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya, tercapainya target gitu. Dengan tercapainya target atau bahkan melebihi target dari awal gitu ya, misalkan targetnya itu terjual barang ini 20 pieces gitu, kemudian tiba-tiba terjualnya 50 pieces gitu. Nah, tentu itu menjadi keuntungan yang besar gitu bagi suatu perusahaan tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proses pemasaran dan perencanaan strategi. Nah, bagaimana sih perencanaan pemasaran? Jadi perencanaan pemasaran itu yang pertama itu ada penelitian pasar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebelum melakukannya pemasaran gitu, sebelum adanya pemasaran gitu, tentu perlu yang namanya penelitian. Penelitian itu bertujuan untuk kita mengetahui kondisi pasar, untuk mengetahui pesaing gitu. Nah, dengan penelitian pemasaran juga itu dapat menambah wawasan kita, kita dapat mengetahui, dapat menganalisis tentang keadaan pasar, kayak misalkan permintaannya itu seperti apa gitu, pesaingnya itu seperti apa gitu, dan kebutuhan konsumen itu sekarang itu lagi butuhnya barang produk apa gitu. Selain itu juga dengan penelitian pasar kita dapat mengetahui nih, misalkan kita mau jual mau jual handuk gitu. Nah, misalkan handuk yang ini mereknya sama, bahannya sama gitu, kira-kira di pasaran ini dijualnya harga berapa gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan nih nantinya harga produk yang akan kita jual gitu nantinya. Nah, penelitian pasar ini dapat dilakukan bisa melalui penyebaran kuesioner gitu. Bisa juga langsung gitu mendapatkan data primer gitu dari orang yang ada di situ gitu, misalkan dari penjualnya gitu. Bisa juga analisis datanya itu sekunder menggunakan data yang udah ada dari sumber-sumber sebelumnya gitu, kayak misalkan dari laporan, dari penelitian pasar sebelumnya gitu. Tapi lebih worth it sih, lebih lebih aktual sih dari data yang primer gitu, dari data yang langsung gitu ya, daripada yang sekunder gitu sih kalau menurut saya. Kemudian yang kedua itu dalam perencanaan pemasaran ada yang namanya pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan itu perlu ada yang namanya identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu perlu kita identifikasi terlebih dahulu gitu. Kemudian ada inovasi produk dan pengembangan layanan. Jadi inovasi produk ini dan pengembangan produk baru itu bisa
untuk meningkatkan gitu, atau penyediaan layanan baru yang menarik bagi pelanggan gitu. Jadi kayak misalkan biarpun kita tokonya ibaratnya samping-sampingan jual produk yang sama gitu, tapi ketika kita menerapkan inovasi dan melakukan pengembangan yang baru gitu terhadap produk, terhadap pelayanan kita, intinya terhadap usaha kita gitu, pasti orang juga bakal jauh lebih tertarik ke kita gitu, meskipun produk yang dijual sama dengan yang di sebelah kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah uji coba dan pengembangan lanjutan. Jadi sebelum barang itu benar-benar dipasarkan gitu, kita harus uji coba dulu nih gitu. Terus kita harus melakukan pengembangan secara lanjutan gitu. Ibaratnya kalau misalkan jual handuk gitu tadi ya, kira-kira handuknya ini meresap ini enggak ya, meresap air enggak ya gitu, bahannya kayak gini enggak sih, bener pokoknya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada penetapan harga. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa penelitian pasar itu bisa juga membantu kita dalam menetapkan harga pasarannya itu berapa sih gitu ya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga itu yaitu yang pertama itu biaya produksinya, kemudian harga persaing. Nah, harga pesaing ini didapatkan dari penelitian pasar tadi gitu ya. Kemudian ada nilai persepsi pelanggan terhadap produk serta tujuan perusahaan dalam pasar gitu. Apakah ingin menjadi pemimpin pasar atau fokus pada segmen pasar tertentu saja gitu. Nah, adapun strategi dari penetapan harga yang efektif itu adalah penetapan harga yang dimana dia juga memperhitungkan biaya produknya gitu serta keuntungan yang diinginkan gitu. Nah, adapun penetapan harga berbasis pasar itu yaitu tadi membandingkan harga jual produk tersebut dengan pesaing di pasar gitu. Ada juga penetapan harga yang berbasis nilai. Jadi menetapkan harganya itu berdasarkan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap produk atau layanan. Selanjutnya itu adalah promosi gitu. Nah, ada macam-macam jenis promosi pasaran. Yang pertama itu adalah periklanan. Sekarang nggak perlu susah payah lagi ya yang namanya promosi, karena nggak semuanya promosi itu kita harus lakukan secara langsung gitu. Melainkan kita juga bisa sambil bikin status di WhatsApp gitu, di Instagram dan lain sebagainya, posting-posting produk kita gitu dengan memberikan template kayak diskon 20% spesial launching atau pembukaan gitu kan. Itu bisa melalui iklan. Kemudian adalah pemasaran langsung dengan cara menghubungi pelanggan secara langsung melalui surat, telepon atau email. Biasanya saya dapat kayak email dari Matahari nih, kalau Matahari brand ini sedang ada promo gitu. Nah, itu yang namanya pemasaran secara langsung. Jadi langsung ke kontak si konsumennya itu. Biasanya kontak konsumennya itu didapatkan dari kayak misalkan konsumennya itu pernah daftar member atau lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penggunaan media sosial dan pemasaran digital yang seperti saya katakan tadi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu ada evaluasi efektif promosi, di mana evaluasi ini dapat dilakukan secara analisis data konversi. Jadi umpan balik dilihat dari umpan balik pelanggan, terus ada pemantauan penggunaan kode diskon dan kupon promosi gitu. Biasanya kalau di Shopee tuh kita bikin voucher diskon gitu, nanti diklaim berapa banyak orang yang klaim, yang gunakan berapa gitu, dari 100% misalnya 50% yang terpakai gitu. Nah, itu menjadi salah satu media promosi juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya distribusi. Jadi distribusi itu adalah saluran distribusi. Nah, di saluran distribusi ini adalah memiliki keuntungannya masing-masing gitu. Nah, saluran distribusi itu mencakup dari produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Nah, saluran distribusi yang yang efisien itu dimana memastikan produk ini sampai ke pelanggan dengan biaya yang minimal. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya perencanaan strategi. Nah, apa aja sih langkah-langkah atau apa aja sih yang harus dilakukan gitu dalam melakukan perencanaan strategi? Yang pertama itu identifikasi target pasar, segmentasi pasar yang efektif seperti yang tadi. Jadi kita perlu itu yang namanya identifikasi, pokoknya pengamatan lah.
secara bahasa sederhananya mah kita perlu mengamati dulu gitu tuh ya, mengamati target. Kira-kira kalau misalkan saya produksi basreng nih, dijualnya untuk kalangan usia berapa, kemudian di mana gitu dipromosikannya gitu ya, itu identifikasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengembangan produk dan layanan yang relevan, menggali peluang pengembangan produk ya. Yang ketiga itu adalah penetapan strategi pemasaran, diferensiasi produk dalam pasar yang kompetitif gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan harga yang bersaing gitu dengan para penjual yang lainnya di pasaran. Adapun tantangan dan peluang dalam manajemen pemasaran. Yang pertama itu adalah tantangan dalam era digital. Jadi, saat ini persaingan online dan tantangan bisnis tradisional. Nah, tentu kalau misalkan di zaman sekarang ini dibandingkan antara penjualan secara tradisional dengan penjualan secara online, tentu jauh lebih banyak peminatnya adalah penjualan secara online. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh selain dengan praktis, efektif, dan efisiensi waktu gitu. Pembeli juga merasa dia itu lebih memilih persaingan membeli barang secara online karena harganya yang relatif lebih miring dibandingkan dengan offline. Ya tentu lebih miring karena apa? Karena kalau misalkan yang offline, yang tradisional, dia perlu bayar yang namanya bayar sewa gedung. Nah, kalau yang online kan tidak usah. Kemudian yang kedua itu adalah keamanan data dan privasi pelanggan gitu. Nah, tantangan mengenai keamanan data dan privasi pelanggan ini memerlukan perusahaan untuk mengelola data pelanggan dengan sangat hati-hati untuk membangun kepercayaan pelanggan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya pembeli itu penjual itu membagi-bagikan identitas dari si pembeli, kayak misalkan alamatnya, nomor teleponnya gitu. Enggak boleh. Kemudian yang kedua itu adalah peluang baru dalam pasar globalisasi. Jadi saat ini ekspansi internasional dan pemasaran global itu untuk mengembangkan pasar ke luar negeri dengan memahami budaya dan kebutuhan pasar yang berbeda. Nah, tentunya disesuaikan dengan negara yang akan kita ekspor barang-barang kita gitu ya. Kemudian ada pasar luar negeri. Jadi kemampuan dimana di situ produsen itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan di pasar global. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai riset pemasaran. Jadi apa sih yang teman-teman ketahui mengenai riset pemasaran? Riset pemasaran itu adalah suatu studi mengenai kebutuhan dan keinginan nasabah serta cara agar bank dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, riset pemasaran ini dapat diperoleh dengan cara menugaskan mahasiswa atau dosen pada perguruan tinggi setempat untuk menyewa suatu perusahaan untuk melakukan riset pemasaran. Nah, adapun cakupan dari riset pemasaran yaitu yang pertama itu adalah riset bisnis atau riset ekonomi dan perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada penentuan harga produk, tempat atau saluran distribusi, dan yang terakhir itu adalah promosi. Nah, bagaimana sih proses dari riset pemasaran? Jadi proses dari riset pemasaran ini ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah dan sasaran riset. Nih, kira-kira masalah apa nih yang selama itu terjadi di pemasaran gitu ya. Kemudian sasaran risetnya. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan rencana riset dari rencana yang sudah disusun tadinya dikembangkan untuk dilakukan riset pemasaran. Kemudian yang ketiga itu adalah mengimplementasikan rencana riset. Jadi setelah kita mengembangkan, maka diimplementasikan hasil pengembangan
dari riset kita tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menginterpretasikan serta melaporkan hasil temuan. Jadi setelah diterapkan, kemudian hasilnya itu ya tentu dilaporkan. Yang selanjutnya itu adalah sistem informasi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Jadi sistem informasi pemasaran itu adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang diterapkan dalam pemasaran. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bauran pemasaran yang mencakup dengan 5P. Yang pertama itu ada produk, yang kedua itu ada place atau tempat, yang ketiga itu ada promotion atau promosi, yang keempat itu ada price atau harga, dan yang kelima itu ada people atau orang. Kemudian apa saja ruang lingkup dari sistem informasi pemasaran? Nah, ruang lingkup dari sistem informasi pemasaran itu adalah informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala, dan informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimaannya sewaktu-waktu. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya konsep sistem informasi pemasaran. Konsep sistem informasi pemasaran ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada yang namanya sistem laporan intern, yang kedua itu adalah sistem riset pemasaran, yang ketiga sistem kecekatan atau daya pikir pemasaran, dan sistem analisa pemasaran, proses manajemen sumber daya manusia. Nah, proses manajemen sumber daya manusia. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan pemasaran. Oke, baik, lingkungan pemasaran itu adalah lingkungan pemasaran itu terdiri dari pelaku-pelaku dan kekuatan-kekuatan dari pemasaran itu sendiri. Nah, lingkungan pemasaran itu secara umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah lingkungan mikro pemasaran, dan yang kedua itu adalah lingkungan makro pemasaran. Sebelumnya kita perlu membedakan dulu antara mikro dan makro. Secara lebih singkatnya bahwa lingkungan mikro itu adalah cakupannya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang makro. Kalau makro itu cakupannya itu lebih besar. Kayak misalkan kalau mikro itu membahasnya tentang perusahaan-perusahaan UMKM. Nah, sedangkan kalau makro itu dia cakupannya itu seperti kayak agregat gitu ya. Kemudian juga intinya kalau yang makro itu cakupannya itu dengan negara secara luasnya gitu ya, tentang kondisi ekonomi dari suatu negara ini secara luasnya gitu. Kalau yang mikro itu yang cabang-cabangnya aja gitu. Nah, itu pengertian secara singkatnya antara mikro dan makro. Nah, yang pertama itu pembahasannya mengenai lingkungan mikro pemasaran. Nah, tujuan utama dari setiap perusahaan itu adalah untuk bukan tujuan sih, tapi tugas utama dari perusahaan itu tentunya untuk melayani dan memuaskan seperangkat kebutuhan khusus dari sebuah pasar-pasar terpilih yang menguntungkan perusahaan itu gitu. Adapun rantai-rantai pemasok dari perusahaan itu, rantai pemasok, terus dari perusahaan itu ada yang namanya pemasok, kemudian perusahaan, pemasaran atau para perantara, kemudian para pelanggan. Itu merupakan sistem pemasaran di suatu perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan itu akan dipengaruhi oleh kedua kelompok tambahan, yaitu yang pertama itu adalah sejumlah pesaing, dan yang kedua itu adalah kelompok masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini, jadi manajemen pemasaran ini perlu juga yang namanya memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan. Nah, contohnya itu kayak manajemen puncak, kemudian ada keuangan, peneliti, pengembangan, pembelian, produksi, dan akuntansi. Kemudian yang kedua itu ada pemasok, yang ketiga itu ada para perantara pemasaran, dan yang keempat itu
ada para pelanggan, yang kemudian kelima itu ada para pesaing, yang keenam itu ada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada yang namanya lingkungan makro pemasaran. Nah, lingkungan makro pemasaran ini terdiri dari yang pertama itu adalah lingkungan penduduk secara demografis, yang kedua itu adalah lingkungan ekonomi, kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan sosial budaya, yang keempat lingkungan alam atau fisik, yang kelima itu adalah lingkungan teknologi. Dan yang keenam itu ada yang namanya lingkungan. Oke, baik. Materi yang selanjutnya adalah pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan pasar konsumen? Jadi, pasar konsumen itu adalah pasar yang dimana di dalamnya itu terdapat individu untuk membeli suatu barang atau jasa yang dibeli guna digunakan atau disewakan sendiri. Jadi pasar konsumen itu adalah pasar yang isinya di dalamnya itu adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Nah, adapun apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jadi, perilaku konsumen itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang pembeli untuk mulai dari memilih, kemudian membandingkan harga, mengambil keputusan, hingga membeli dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi, perilaku konsumen itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai pembeli terhadap suatu barang atau jasa sampai pada kita menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa tersebut. Salah satu contohnya, misalnya saya pergi ke mall gitu ya. Kemudian saya melihat satu celana yang dijual. Nah, berarti saya di sini perannya sebagai konsumen. Saya melihat satu celana yang dijual, saya pilih modelnya mau yang mana, kemudian saya bandingkan harganya. Misalnya di toko ini harganya 190, tapi di toko sebelah harganya 210 gitu. Akhirnya saya memilih di toko ini. Kemudian setelah memilih, akhirnya saya mengambil keputusan untuk membeli dan kemudian menggunakan celana tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan perilaku konsumen. Lalu, bagaimana sih titik untuk memahami perilaku konsumen? Jadi, untuk memahami perilaku konsumen itu dibutuhkan yang namanya rangsangan dan tanggapan. Sehingga ketika kita memahami rangsangan dan tanggapan, maka kita dapat memahami perilaku konsumen. Nah, selain itu, adapun karakteristik dari perilaku konsumen itu, yang pertama itu adalah faktor budaya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor sosial. Faktor sosial ini biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada yang namanya faktor pribadi. Faktor pribadi ini lebih kepada kayak gaya hidup, usia, kepribadian gitu. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya faktor psikologis. Nah, kalau faktor psikologis itu dia itu lebih kayak kepada motivasi, kemudian persepsi, pembelajaran, kayak misalkan motivasinya apa sih gitu dia beli barang ini gitu. Nah, kalau yang budaya tadi itu misalnya kayak apa ya, suatu kultur gitu, kultur kelompok sosial itu gitu. Kalau yang sosial itu kayak yang saya sebutkan tadi,
kayak misalkan keluarga, pokoknya ruang lingkupnya yang masih kecil, yang 2 orang. Nah, itu yang mempengaruhi, lebih kepada lingkungan sekitarnya gitu. Kalau faktor pribadi itu kan usia tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya proses keputusan pembeli. Nah, sebelum seorang pembeli itu memutuskan untuk membeli suatu produk tersebut, tentu seorang pembeli juga mempertimbangkan sebelum-sebelumnya gitu. Ada tahapan-tahapannya seperti yang saya katakan tadi. Tahapannya itu ketika seorang konsumen itu melihat barang itu, kemudian dia memilih modelnya, membandingkan harganya, kemudian mikir-mikir dulu sehingga sampai pada akhirnya dia menghasilkan keputusan kira-kira jadi apa enggak beli barang ini gitu. Dan kalau misalkan jadi, maka sampai pada tahap akhir, yaitu menggunakan si barang, produk atau jasa ini gitu. Adapun proses-proses pengambilan keputusan pembeli, yang pertama itu adalah pengambilan keputusan pembeli terhadap produk yang baru gitu. Jadi ketika di suatu pasar ada produk yang baru gitu, maka konsumen juga melewati proses-proses dalam pengambilan keputusan pembelian barang baru tersebut sampai pada tahap adopsi. Apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu yang pertama itu sadar. Jadi konsumen itu menyadari bahwa adanya produk baru, tetapi kekurangan informasi mengenainya. Jadi karena produknya baru, biasanya informasi-informasi terkait produk tersebut kayak kurang diekspor gitu. Kemudian yang kedua itu tertarik gitu. Konsumen itu ketika melihat produk atau jasa tersebut, dia itu menjadi tertarik untuk mencari informasi dari produk baru tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Nah, konsumen juga dalam sebelum membeli barang gitu, sebelum mengambil sebuah keputusan dalam pembelian barang, konsumen juga dia perlu yang namanya evaluasi. Evaluasi di sini dalam artian seorang konsumen itu mempertimbangkan apakah produk baru ini masuk akal atau enggak gitu untuk dikonsumsi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mencoba gitu. Jadi setelah tadi evaluasi, akhirnya konsumen tersebut tertarik untuk mencobanya. Akhirnya konsumen mencoba produk tersebut, mencoba produk tersebut gitu. Kemudian sampai pada tahap kelima, yaitu adopsi. Oh iya, mencoba dalam artian kayak bukan mencoba yang langsung beli gitu tuh. Kayak misalkan gini deh, kita beli bedak di online. Nah, yang pertama, pada tahap pertama itu kita sadar bahwa produk ini baru. Kemudian yang kedua itu tertarik nih karena misalnya barangnya bagus, dari reviewnya bagus. Kemudian yang ketiga ini evaluasi gitu. Evaluasi itu artinya mempertimbangkan gitu, kira-kira bedak ini cocok nggak ya buat saya gitu. Kemudian yang keempat itu mencoba. Nah, mencoba dalam artian itu kayak nggak beli terus dicoba gitu, nggak gitu, melainkan kayak sekali doang belinya gitu tuh, dicoba dulu cocok apa enggak gitu. Kalau misalkan cocok gitu, maka beli lagi. Itu kalau ketika beli lagi namanya tahap adopsi, di mana seorang konsumen itu memutuskan untuk membeli produk tersebut secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut gitu ya. Jadi pada tahap mencoba itu, mencoba
beli dulu lah satu gitu, siapa tahu cocok. Kalau cocok baru masuk ke tahap adopsi. Kalau misalkan nggak cocok barangnya, ya berarti nggak sampai masuk ke tahap adopsi gitu, karena konsumen juga nggak bakal beli lagi karena nggak cocok. Nah, adapun peran pembelian di sini ada 5. Yang pertama itu adalah pencetus. Pencetus itu dalam artian bahwa orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Kayak misalkan, saya mau beli inilah gitu. Mending kamu beli ini nih, mending kamu beli lipstick ini deh, lipstick ini bagus gitu. Itu namanya pencetus. Kemudian yang kedua itu ada namanya pemberi pengaruh. Jadi biasanya itu rekomendasi dari temen gitu, kayak misalkan coba deh lipstick ini gitu, lipstick ini bagus gitu. Nah, itu yang namanya pengaruh. Jadi si teman kita ini mempengaruhi gitu tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan itu adalah mereka atau para konsumen yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan, pengambilan keputusan, kayak jadi beli apa enggak gitu. Kemudian yang keempat yaitu pembeli. Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima itu pemakai, yaitu mereka yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada yang namanya perilaku pembelian. Nah, perilaku pembelian ini yang pertama itu perilaku pembelian yang rumit. Nah, artian dalam hal ini perilaku pembelian yang rumit ini biasanya terjadi pada pembelian yang dilakukan pada pembelian barang atau jasa yang nominalnya itu cukup besar gitu, kayak misalkan beli mobil gitu. Nah, kira-kira merek ini bagus nggak ya, terus dengan harga segini worth it nggak ya dengan kualitas yang gini gitu. Itu pembelian yang rumit, jadi harus diputuskan dengan benar-benar. Dan biasanya pembelian rumit ini karena memang harganya juga tinggi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perilaku pembelian karena kebiasaan. Biasanya ini terjadi pada alat-alat pada skincare gitu ya. Jadi dia beli karena kebiasaan gitu ya. Kayak misalkan dia udah cocoknya sama Wardah gitu, maka dia beli itu tuh karena dia udah cocoknya sama itu gitu, sama kebiasaan dia pakai produk dari Wardah tersebut gitu. Sehingga kalau misalkan mau coba merek-merek lain gitu tuh, dia kadang suka mikir lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perilaku pembelian yang mencari variasi. Nah, kayak misalkan perilaku pembelian yang mencari variasi itu kayak misalkan beli air minum gitu. Misalkan ada merek Aqua, Le Mineral, kemudian ada Gunung dan lain sebagainya. Biasanya pembeli itu beli yang merek Gunung gitu. Nah, karena ada merek Le Mineral, maka pembeli tersebut selanjutnya nyoba beli merek Le Mineral gitu. Kemudian yang ketiga ada Aqua, maka nyoba lagi pembelian berikutnya ke Aqua gitu. Jadi bukan karena ketidakpuasan, tapi dia emang lebih milih ke banyak variasinya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan pun ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu tentu pengenalan masalah gitu. Karena ketika kita mau mengambil keputusan, kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ya apa yang mau kita ambil gitu. Jadi yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi masalah itu diidentifikasi, kita lihat nih sumber permasalahannya dari mana, penyebabnya apa gitu, biasanya gitu, masalahnya apa gitu ya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah pencarian informasi. Setelah kita mengetahui mengetahui masalahnya, maka dicari tuh informasinya.
kira-kira kalau masalahnya ini disebabkan ini, kenapa bisa gini ini gitu. Jadi lebih cari informasi. Biasanya kalau misalkan dalam penelitian itu cari jurnal-jurnal atau informasi-informasi yang sebelumnya, kayak makalah-makalah yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif itu adalah evaluasi alternatif jalan keluar gitu, untuk jalan keluarnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keputusan pembelian, dan yang terakhir itu adalah perilaku pasca pembelian. Oke, kita next ke materi yang selanjutnya dalam manajemen pemasaran, yaitu tentang segmentasi, targeting, positioning gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning? Atau biasa kita singkat dengan STP ya, STP marketing. Jadi, STP marketing itu adalah salah satu strategi atau cara yang dilakukan dalam proses pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis ini dioperasikan atau dibuka ya. Kayak misalkan kita ketika mau buat suatu usaha gitu, mau membuka nih suatu usaha ini, kira-kira ya tempatnya di mana nih yang serupanya strategis, banyak pengunjungnya, dan mudah dijangkau gitu. Karena penempatan lokasi ini juga sangat berpengaruh penting terhadap menarik konsumen untuk datang gitu, untuk mencapai target penjualan kita nantinya gitu. Itu yang dinamakan dengan STP marketing. Nah, sesuai dengan namanya, segmentasi ini didasarkan pada 3 langkah. Yang pertama itu tentu nggak lepas yang namanya mengidentifikasi segmen. Mengidentifikasi segmen itu artinya identifikasi gitu ya, kayak identifikasi. Identifikasi itu kayak proses pengenalan untuk menempatkan suatu objek gitu ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis target pasar. Jadi kita perlu nih menganalisis siapa yang akan menjadi target pasar kita nantinya gitu. Kalau kayak misalkan dari konsumennya kita menargetkan anak-anak usia 5 sampai 7 tahun gitu, atau remaja dari usia 13 sampai 18 17 tahun gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan bisnis seperti yang menjadi tujuan awal dari STP ini ya kan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan segmentasi itu sendiri gitu? Nah, jadi segmentasi itu adalah tindakan untuk mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Jadi untuk menempatkan si pasar-pasar ini dengan sesuai sama kategori-kategorinya gitu. Kayak misalkan kalau di pasar itu ada yang namanya tempat, di sini tempat penjual ikan, di sini tempat penjual makanan kering gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, adapun variabel dalam segmentasi. Yang pertama itu segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis ini adalah mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi geografisnya, kayak misalkan satu desa, kemudian kota, provinsi, ataupun negara. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu pengelompokan pasar berdasarkan usia, jenis, pendapatan gitu. Kemudian jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga namanya variabel. Yang ketiga itu ada yang namanya segmentasi psikografis, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan usia ya, berdasarkan gaya hidupnya gitu. Kayak misalkan gaya hidup kalau di kota itu gaya hidupnya
kebarat-baratan, bukan kebarat-baratan, kayak mewah gitu, sedangkan di pedesaan cenderung lebih sederhana gitu gaya hidupnya. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi perilaku. Jadi segmentasi perilaku itu adalah pengklasifikasian pasar berdasarkan tingkah laku konsumen. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya dan ada kesalahan dalam cara penyampaiannya, mohon dimaafkan dan mohon untuk koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.